Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pada pembahasan kali ini, yaitu tentang bab menghindari akhlak tercela, akidah akhlak kelas 10, 4 Madiun. Nanti bisa chat ya, chat di komennya YouTube, nanti silahkan di bawah itu, dan juga nanti bisa chat di kelas e-learning masing-masing. Itu sebagai pengantar, baik kita mulai. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua tentang hasad. Baik, hasad. Kita awali juga dengan dalil naqli. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsasakum hasanatun tasu'um wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha." Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Baik, kita kaji bersama-sama tentang bab hasad. Oke, kita mulai. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah, maka orang seperti itu adalah orang yang memiliki jiwa atau memiliki hati hasad, yang secara bahasa maknanya adalah dengki atau benci. Secara istilah, hasad itu adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terlepas dari orang tersebut. Singkat kata, hasad itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Saya ulangi, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kalau di antara kita, termasuk saya misalnya, kalau masih suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang, maka itu termasuk orang yang memiliki jiwa hasad. Selanjutnya apa penyebabnya? Oke, kita kaji lagi. Penyebab utama penyakit hasad adalah rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. Itu penyebab. Orang yang suka musuhan, itu pasti akan, di situ akan ada jiwa perasaan benci. Nah, tapi benci yang benci betul, bukan benci yang maknanya benar-benar cinta ya, bukan itu. Tapi benci yang betul-betul tidak senang terhadap orang lain. Yang kedua adalah sifat takabur atau sombong. Itu merupakan sebuah hasad. Orang yang sombong itu memunculkan hasad. Jadi turunannya di sini tadi ya. Hasad itu turunannya menjadi sebuah kesombongan, yakni merasa diri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Itu orang yang sombong kayak gitu. Takabur kayak gitu. Pokoknya satu kelas ini nggak ada yang bisa selain saya. Ini yang paling kaya saya, HP yang paling bagus milik saya. Itu merupakan bentuk dari kesombongan. Kemudian sekarang dampak negatifnya apa? Nah, oke, dampak negatif hasad adalah satu, menghanguskan amal kebaikan. Wah, iman-iman banget ini ya istilahnya. Jangan sampai ya, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena hasad itu menghanguskan amal kebaikan kita. Kita sudah capek-capek berbuat baik kepada sesama, sudah capek-capek beramal, tapi kalau kita hasad itu akan hangus. Kenapa demikian? Sebab hasad membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Sebagaimana disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, "Iyyakum wal hasada fa inna hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab." Artinya, Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah dawuh, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Untuk itu jangan hasad, karena bahaya amal kita bisa hilang kayak api membakar kayu bakar itu. Oke. Kemudian masih dampak negatif yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Tadi saya sampaikan, senang melihat orang susah
dan susah melihat orang senang. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi atau silaturahim. Kemudian yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Berikutnya, yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Itu dampak negatifnya hasad. Oke, sekarang kita pelajari juga bagaimana cara menghindarinya. Satu, memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Itu ya. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Termasuk misalnya saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19. Kita harus positive thinking. Allah pasti memberikan hikmah di balik semua ini. Tidak mungkin tidak. Jadi jangan berpikir negatif. Ini Gusti Allah ini sedang sayang-sayangnya sama kita. Gusti Allah bukan sebaliknya membenci kita atau marah, tidak. Allah malah menunjukkan sayangnya. Buktinya apa? Kita kita setidaknya ini kita ambil hikmahnya dari sini. Kita diminta pakai masker. Kalau kita berpikir lebih jauh, kenapa pakai masker itu? Selain menjaga kesehatan, itu kan bagian dari simbol untuk menutup mulut kita. Kita itu kalau bicara ya hati-hati, kalau bicara ya yang baik. Kalau nggak baik, ya diam saja. Kayak pakai masker ditutup saja. Jadi kul khairon auliyasmut. Katakan yang baik, jika tidak bisa diam. Itu makna lain dari kita pakai masker. Gitu. Jadi mungkin selama ini kita itu banyak berkata kotor, banyak ngerasani, banyak menggunjing orang, banyak membicarakan kejelekan orang. Maka Allah menurunkan corona, kemudian kita suruh pakai masker, itu ya bagian dari muhasabah kita. Kita tutup, kita kunci lesan kita, mulut kita ini supaya bicaranya yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, ya diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya pakai masker saja. Itu bagian dari salah satu hikmah yang harus kita pahami. Jadi kita harus berpositif thinking kepada Allah, husnudon kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa malapetaka. Ini harus kita pahami bersama. Oke, masih tema dari yang kelima adalah kita memelihara sikap rendah hati. Ayo kita pelihara rendah hati biar tidak hasad. Sombong jangan sampai, membanggakan diri jangan sampai. Dan kita yakin bahwa semua ini adalah milik Allah, ini titipan Allah, ini amanah Allah. Apapun profesi kita, apapun kekayaan kita, apapun jabatan kita nanti misalnya pada suatu saat, semua itu adalah minallah, illallah, Allah, dan akan kembali kepada Allah yang memberikan Allah. Toh juga akan diminta Allah. Untuk itu kita akan lebih sangat santuy, biasanya anak-anak sekarang. Kita santuy saja bahwa semua itu minallah, Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Yang keenam, Ananda semua, yang keenam adalah saling mengingatkan dan saling menasehati. Wa tawasobil haq, itu sudah dijelaskan dalam Al-Asr ya. Jadi semua sudah paham. Mari kita saling mengingatkan kebaikan. Kalau misalnya semua salah, semua tidak tepat, ya diingatkan. Termasuk saya. Kalau memang saya juga ada yang tidak tepat, tidak baik, saya juga manusia biasa. Sama, tidak ada bedanya. Di bawah penghambaan Allah, di hadapan Allah, saya dan Ananda semua tidak ada bedanya. Kita makhluk Allah. Kita semua sama-sama makhluk Allah. Ciptaan. Kita punya kewajiban yang sama, beribadah kepada Allah. Tidak ada pangkat, tidak ada derajat. Ini hanya masalah di dunia saja. Ananda dengan saya itu bedanya hanya satu. Saya lebih dulu saja. Ananda kemudian. Hanya itu saja. Tidak ada yang perlu untuk kita pertentangan, kita perdebatan bedanya. Di dalam penghambaan Allah, kita sama saja. Tidak ada bedanya. Ananda wajib sholat, saya juga wajib sholat. Ananda semua harus puasa, saya juga harus puasa. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Untuk itu enggak ada yang perlu kita sombongkan. Semua ini titipan Allah, dan kita tetap harus tawadhu, kita harus tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bersikap realistis melihat kenyataan. Anak-anak sekalian, kita harus realistis melihat kenyataan, kita sadar. Seandainya boleh milih, kira-kira saya pun juga ingin jadi anaknya Bapak Presiden, atau anaknya Bapak Menteri, atau anaknya Bapak Wakil Presiden.
tetapi kita harus berpikir realistis. Allah menakdirkan kita, mungkin kita ada yang bapak kita sebagai seorang petani, saya ini termasuk ABG. Kenapa ABG, Pak? Saya itu anaknya bakul gedang. Jadi ibu saya itu kalau pagi ya ke pasar, ya jualan sayuran, ada pisang ya dibawa. Tapi saya nggak masalah, semua sudah ditentukan Allah dan saya bersyukur karena perjuangan orang tua seperti itu. Maka kita bisa seperti ini. Juga bapak saya kalau pagi juga harus ke sawah. Nggak apa-apa, saya tidak malu. Dan kita tidak boleh malu, kita harus bersyukur. Ini semua perjuangan orang tua kita. Mungkin ada yang bapak ibunya menjadi pengusaha, menjadi tokoh masyarakat, menjadi pejabat, menjadi pegawai. Ya harus syukur alhamdulillah, semua sudah ditentukan Allah. Maka kita berpikir realistis, itu adalah sebuah kenyataan, sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedelapan, kita mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Jadi orang Islam, jadi umat Islam harus punya prinsip pendirian yang kuat, iman yang kuat, iman yang bagus. Tapi kita harus menjadi, kita ngamal jadi orang yang betul-betul moderat, moderasi beragama, selalu menjaga sopan santun, saling menghormati, tawazun, tasamuhnya harus dikedepankan karena kita sebagai umat Islam di tengah-tengah masyarakat bahwa semua perbedaan itu sudah diciptakan Allah. Ada yang kemudian kulit hitam, kulit putih, rambut hitam, rambut putih. Kalau rambut putih berarti sudah mulai meninggalkan dunia hitam ini ya. Atau kemudian ada yang rambutnya lurus atau rambutnya keriting atau keriwul, ya nggak apa-apa, itu anugerah Allah. Kita jangan sampai terprovokasi oleh suku, bangsa, bahasa, dan agama. Semua sama di hadapan Allah. Kewajiban kita adalah untuk ibadah, bukan untuk menentangkan atau untuk memperdebatkan. Kita nggak perlu seperti itu. Yang kesembilan, Ananda semua senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar kita terhindar dari sifat hasad. Itu yang paling puncak. Kita jangan sampai tidak, atau kita jangan sampai meninggalkan Allah, karena disitulah kita harus selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.